Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, Ibu, Bapak, ya. Seperti biasa Bapak selalu menjadi kelompok minoritas. Nah, sejak MPI ini berdiri, Bapak-bapak itu selalu ada di pinggiran. Bahkan pernah kejadian pengajian di mana begitu ya, di kebun kopi kalau nggak salah. Bapak-bapak nate sedikit, ya. Ibu-ibunya banyak. Lama-lama mah, secana si bapak-bapak mah di kantor RW, kausir. Jadi dikuasai ku ibu-ibu, ya. Ya ibu bapak, alhamdulillah ya. Saya seringkali terharu kalau lagi sendiri malah di sini tuh. Saya terharunya karena ini masjid dibangun itu di tengah pandemi, Bu. Saya masih ingat November itu peletakan batu pertama. November, Desember ada COVID di Wuhan. Maret udah seluruh pengajian berhenti. Ya. Bahkan banyak pengajian yang kolaps, Pak. Jadi yang kolaps itu bukan hanya perusahaan, majelis taklim juga kolaps. Di Bandung itu ada 200 majelis taklim, Pak. Urun sadayana. Tapi ada juga yang alternatifnya ke online. Tapi dari 250 pengajian, tidak lebih dari 20 yang mengadakan pengajian online. Jadi ternyata di masa COVID yang kolaps itu bukan hanya usaha, bahkan pengajian pun kolaps. Nah, di tengah kolapsnya perekonomian, dengan izin Allah kita bisa membangun masjid yang satu peser pun, Anda perlu tahu, satu peser pun kita tidak ada dari siapapun kecuali dari umat. Ada yang 50.000, ada yang 100.000, ada yang 10 juta, 100 juta, 1 miliar. Ayat. 5.000 tiap minggu, 5.000. Jadi saya katakan, saya kalau duduk di sini sendirian, kalau ada Anda mah kan sok kaganggu ku Andanya, jadi terkonsen gitu kalau duduk ke sini ya. Saya lihat, saya jalan dari atas ke bawah sampai ke Jabon gitu ya. Saya seringkali meneteskan air mata. Betapa beruntungnya orang yang berwakaf di sini karena ini akan jadi jariah. Ramadan mulai kapan? Ya tentu saja 1 Ramadan, Minggu, Sabtu. Kapan mulai saum? 1 Ramadan. Anda yang saumnya hari Sabtu, saumnya itu 1 Ramadan. Yang mulai saumnya hari ini 1. Jadi kita sama-sama mulai puasa 1. Jadi tekudu saling menyalahkan, tidak perlu saling menghinakan. Yang penting nawaitu kita semuanya ibadah. Karena metode yang digunakan dua-duanya sah. Kita bakal puasa berapa lama, Bu? Sebulan? Maot kalau Anda puasa sebulan, saudara-saudara. Puasa mah dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Sebulan gimana? Please deh, sebulan. Maot, saudara-saudara, sebulan. Anda nggak makan, nggak minum sebulan, maot. Mati. Jadi saumah semuanya sama. Min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Dari terbit fajar bertepatan dengan adzan subuh sampai dengan adzan maghrib. Di belahan bumi manapun sama. Di Eropa, di Amerika, di Garut, di Tasik sama. Hanya kenapa saudara-saudara kita yang di Eropa kalau musim panas itu puasa bisa 19 jam, 21 jam. Tapi di musim dingin bisa lebih singkat lagi. Karena rumusnya sama, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Alhamdulillah kita hidup di Indonesia. Di mana kita ini ada di posisi
garis khatulistiwa yang mana stabil kurang lebih 13 sampai 14 jam. Di belahan bumi manapun di Indonesia itu relatif enak ya. Karena 2 musim. Berbeda dengan saudara kita yang 4 musim. Pasti ekstrim kalau di musim panas puasanya. Kalau kita kan cuma beda 10-20 menit setiap tahun itu. Tapi prinsipnya di situ saja. Ya. Nah itu yang harus kita syukuri. Karena kita ditakdirkan hidup di Indonesia. Dan kita jadi orang Indonesia, hidup di Indonesia itu bukan kebetulan. Karena takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang kebetulan teman-teman. Anda dan saya datang ke sini itu nggak kebetulan. Karena Allah memberikan garis takdir. Tapi memang ini pilihan kita. Tapi ada nggak di antara teman Anda yang boleh jadi sudah menyiapkan diri untuk pergi ke sini, sudah persiapan segala macam, nggak jadi datang ke sini? Mungkin ada di antara. Mungkin. Ya, kenapa? Karena nggak ada garis takdirnya. Makanya kita tidak boleh mengatakan kebetulan. Kebetulan ya kita bisa menikmati Ramadan, bukan kebetulan. Allah menakdirkan. Saya bertemu Anda di mana gitu, jangan bilang kebetulan Pak Aam ketemu, nggak boleh. Kenapa? Karena tidak ada yang kebetulan. Jangankan kita yang punya akal, yang punya pikiran, yang punya kesempatan untuk menentukan pilihan. Anda keluar dari masjid ini, lihat ada daun yang lepas dari rantingnya saja, wa matas utumnya warokotin illa ya'lamuha. Itu karena takdir Allah. Daun lepas dari ranting itu karena takdir Allah. Gitu. Jadi kita hadir di sini karena takdir Allah. Pilihan kita bukan. Pilihan kita bukan. Ya Allah, Adum bilang wallahu a'lam. Masa wallahu a'lam? Please deh, pilihan kita bukan. Wallahu a'lam. Saya nanya, Bapak Ibu datang ke sini, pilihan Anda bukan? Pilihan. Tapi kemudian akhirnya kita bertemu di sini adalah takdir. Jadi hidup itu memilih dulu, dan dalam hidup itu kita harus memilih yang terbaik. Nanti Allah akan memberikan takdirnya. Gitu. Bapak Ibu, kemarin kita sedang membahas tema besar kita itu Ramadan bulan aktualisasi. Lupa lagi juga nggak apa-apa. Ayo nyalak catatan, ayo henteu, ayo fotoan. Tadi eureun di fotoan orang. Minggu lalu sudah saya jelaskan bahwa saum yang kita lakukan itu mengasah 3 unsur. Jasad, akal, kolbu. Betul? Nah, kemudian ya, dari 3 unsur yang diasah di Ramadan, jasad, akal, kolbu, maka Ramadan yang ideal itu 1 harus melahirkan kesadaran untuk introspeksi diri. Itu kan? Nah, jadi dengan Ramadan ini kita banyak introspeksi diri, banyak melihat apa saja sih kekurangan kita, apa yang harus kita perbaiki, ya. Nah, kemudian bukan hanya introspeksi diri, tapi juga yang kedua kita perbaikan diri, ya. Ibu, kalau ibu ambil timbangan naik, ya, ini ya timbangan ya. Nah, ibu nimbang badan terus itu apa namanya? Naik badan, introspeksi diri. Ya timbangan. Introspeksi diri, ya berat badan orang naik. Itu apa berat badan? Ya introspeksi diri. Jadi timbangan tuh untuk introspek. Nah, setelah introspeksi diri apa? Perbaikan diri. Caranya gimana perbaikan diri? Kurangi, ya makan yang teratur, ulah sagala teuing. Ugah bobo buras 2. Jam genep bubur. Jam 7 kupat tahu.
gitu. Jam 8 lontong kari, kan gitu. Jam 8 roti bakar. Nah, berarti perbaikan diri. Nah, berarti dikurangi apa? Oh, roti bakar ente. Oh, lontong kari ente. Oh, jam genepe bubur wungkul. Nah, itu namanya perbaikan diri gitu. Jadi dalam hidup mah ada introspeksi diri, ada perbaikan. Nah, ini saum itu mengajari itu, Pak, Bu. Ya, maaf saya tidak mengajarkan saum teknisnya, itu mah dengar di radio. Saya bahas fikih saum. Ya. Apa yang saya bahas di fikih saum? Lupa lagi juga nggak apa-apa. Ku belajarnya juga sudah alhamdulillah. Kan saya tes Jumat ngabahas fikih saum, Sabtu ngabahas fikih saum. Jadi ku saya teh di sini nggak dibahas lagi. Dan sudah dibahas di radio. Ya, tapi di radio mah atuh da ibu teh sambil ngepel, sambil nyuci piring, sambil apa, kan gitu. Hari di masjid mah sambil nunutan. Nah, eta kene atuh, eta kene ya kan, gitu. Nah, jadi Bapak Ibu ya, untuk fikih saumnya mungkin ada disinggung sedikit, tapi detailnya, dalilnya itu saya bahas di Instagram, di YouTube, di radio, bahkan di YouTube mah materi-materi yang sudah bisa dilihat lagi, bisa ada yang belum clear tentang itu sahur apa, berbuka itu apa, sudah saya bahas. Nah, makanya di Majelis Percikan Iman ini saya lebih kepada hikmah Ramadan. Ya, bagaimana Ramadan menjadi tempat sarana untuk aktualisasi diri. Nah, yang pertama muhasabah, yang kedua muaqabah atau perbaikan diri. Yang ketiga, Ramadan itu harus melahirkan kesadaran untuk meminta maaf dan memaafkan. Apa, Bu? Jadi saum itu harus melahirkan kesadaran apa? Meminta maaf dan memaafkan. Itu teh kayak gampangnya minta maaf dan memaafkan. Tapi jangan salah loh, kalau hati kita nggak bersih, meminta maaf teh gengsi, kemudian memaafkan. Ya. Ciri hati ibu kotor kalau sampai sekarang belum memaafkan kesalahan suami. Suami ibu pernah berbuat salah ente? Sering. Pak, kumaha Pak? Sering. Nah, Bu, ya. Ibu teh Ramadan tuh sabaraha kali teh. Tapi kenapa susah memaafkan? Berarti ada something wrong, ada satu yang harus kita benerin gitu. Jadi orang yang saumnya benar mah dia meminta maaf gampang. Enggak gengsi gitu kalau minta maaf tuh. Memaafkan lebih gampang lagi. Ya. Jadi enggak usah gengsi-gengsi ya. Bapak-bapak minta maaf sama istri, maafin ya kesalahan ayah. Nah, Bu, kalau suami ibu bilang maafkan kesalahan ayah, ibu jawabnya apa? Jangan, ya, gitu Bu. Atuh Bu rada basa-basi dikit lah ya. Ini gaya, maafin ya kesalahan ayah. Ya, nah, jadi bukan gitu ya. Saya ajari nih, ya. Ya, mama maafin ya kesalahan ayah. Iya ayah, mama juga minta maaf. Mungkin ada omongan mama, ucapan mama, perilaku mama yang mengecewakan ayah. Mama juga minta maaf gitu lah. Ya. Ya, terbalik ya. Ya. Itu masih mending iya. Ada juga yang maafin ayah ya, bisa ada kesalahan. Dosa naon sok ngaku ya. Ngaku. Sebutkan aja, sebutkan. Dan mama gak akan marah. Gak akan marah, bergus molot. Kabaya gak, belum disebutkan saja udah. Mama juga gak akan marah. Ayo sebutkan, gak akan marah. Gak akan marah, baru gak akan marah. Damit, gitu. Nah jadi Bu, ya, kalau suami ibu bilang maafin ayah, ya mama juga minta maaf. Terus bapak-bapak, biasakan juga kita minta maaf Bu ke anak kita ya. Nah kalau anak kita masih kecil, Nabi itu suka berdiri di atas, berdiri di lututnya. Berdiri di lututnya tuh gini nih. Ini anak kan?
masih kecil, gini nih. Gini. Jadi sejajar. Maafin ayah ya naya, peluk. Ibu mah rajin mah. Maafin mama. Budak tak kan pendek, ya mama. Kan. Iya makanya kan, kamu kudu nurut ke mama ya. Iya mama. Ya. Bapak, ini nasihat untuk saya juga. Sebenarnya boleh jadi banyak sekali kita sebagai ayah berjanji sama anak tapi tidak dipenuhi. Makanya saya sering minta maaf sama anak. Nah, maafin papahnya bisa ada omongan terutama janji-janji papa yang tidak terpenuhi. Ya. Anak diam, iya pap gitu. Padahal kira, loba pisan. Tapi anak saya nggak ngomong gitu ya. Duka segen, duka sieun gitu kan. Jadi kita ini kudu apa ya? Saum itu mengajari kita untuk rendah hati meminta maaf dan memaafkan. Gitu. Bapak Ibu, kalau saya tidak memaafkan Kang Ihsan atau Kang Ihsan tidak memaafkan saya, berarti kami ada apa? Ada apa? Ada apanya? Ya, berarti ada konflik. Benar tuh? Nah, Anda tuh ada apanya? Gimana? Ada apa-apa? Ada apanya? Nah, senangnya MVIT gitu Pak. Jadi kadang ada jawaban-jawaban yang unpredictable. Kalau saya tidak memaafkan Kang Ihsan tidak memaafkan, berarti ada apa? Ada apanya? Jawab netek itu ada apanya? Berarti ada konflik. Ada apanya? Ada apanya? Ada konflik. Nah teman-teman, kalau konflik, kalau saya sama Kang Ihsan ada konflik boleh. Hanya 3 hari saja. La yahillu li muslimin ayyahjuru akhahu fawqa thalathi layalin fayu'ridu hadza wa yu'ridu hadza wa khairuhuma may yabda'u bis salam. Kata Nabi, haram kamu bermusuhan dengan saudaramu lebih dari 3 hari. Kalau ketemu yang satu berpaling sana, yang satu berpaling ke sini, saling unfollow, saling ngeblok, saling berpaling. Tapi wa khairuhuma may yabda'u bis salam. Di antara 2 orang yang konflik itu yang paling bagus yang memulai perdamaian. Maka selama saya ada konflik dengan Ustadz Ihsan ngadoa, saya ngadoa. Wah Allah teh nggak akan dikabul, dah Allah lagi marah ke kami. Kan Allah lagi marah. Sekarang Anda dimintai oleh orang yang Anda marahi. Kan sebel. Ya. Bagaimana Allah mengabulkan doa kita? Hari kitanya dimarahi sama Allah. Salah satu yang menyebabkan Allah marah itu kita ada konflik. Makanya biasakan minta maaf saja. Makanya Ramadan itu bulan yang harus melahirkan kesadaran untuk apa? Memaafkan dan meminta maaf. Ya. Ustadz Ihsan dibaca dulu ayatnya surat Ali Imran, Ustadz. Baik, ayat berapa Ustadz? Ayat 134. Baik ya Ustadz, terima kasih Bapak Ibu sekalian, seluruh jamaah Majelis Percikan Iman, boleh ya disiapkan mushaf muasirnya Quran surat Ali Imran, surat ketiga ayat 133 sampai dengan 134 ya. Sudah siap Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah ya. Baik, kita akan awali Bapak Ibu sekalian dengan isti'adah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس
wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Nah, di ayat itu dimulai dari kalimat wasari'u, sok kalian bersegera, berkompetisi, berlomba-lomba. Berlomba dalam apa? Ila maghfiratim mir rabbikum, untuk mendapatkan ampunan Tuhanmu. Yang kita harus kejar ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan untuk orang takwa. Bu, kalau ayat tentang saum ujungnya apa? La'allakum tattaqun. Nah, ini korelasinya. Ini namanya dalam ilmu tafsir ilmu munasabatul ayat. La'allakum tattaqun. Di ayat ini dikatakan disediakan untuk orang yang takwa, yaitu alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra, orang yang rajin berbagi, senang berbagi. Di saat susah atau senang dia selalu berbagi. Terus al-kadhiminal ghaidz, mengendalikan kemarahan, wal afina anin nas, dan memaafkan. Bu, kalau saya bilang bahwa saum itu harus melahirkan kesadaran untuk memaafkan, Pak, di situ tuh ada yang tersirat, yaitu mengendalikan marah. Sekarang bisa nggak saya memaafkan kalau saya masih marah? Makanya kendalikan marah, lalu memaafkan. Ya. Nah, ujungnya itu loh, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat. Berarti ketika kita bisa mengendalikan marah, ketika kita bisa memaafkan, ketika kita bisa berbagi, itu amalan yang sangat Allah suka. Kita tahu Bapak Ibu, di bulan Ramadan itu kita disuruh untuk lebih dermawan dari biasanya. Nabi itu orang yang dermawan, tapi di bulan Ramadan lebih-lebih dermawan lagi. Nah, kemudian kata Nabi, kalau ada orang yang usil sama kamu, bikin kamu marah, inni shaim, katakan aku lagi berpuasa. Jadi artinya kita kudu bisa mengendalikan marah. Dan ujung dari ayat itu adalah wal afina anin nas, memaafkan. Nah, dan Anda tahu yang paling berat memaafkan itu orang yang kita percaya kemudian mengkhianati kita, ya. Ibu percaya banget sama suami, ya. Dia mengkhianati ibu, sakitnya luar biasa. Jadi biasanya kita ini akan sakit oleh orang yang kita percaya tapi dia khianat. Oh itu. Nah, kita tetap al-afin, memaafkan, ya, memaafkan. Kita lagi cerita apa, Bu? Amanah. Kesadaran untuk menjaga amanah. Ya, bacakan dulu saja ayatnya supaya mantap, ya. Surat Al-Anfal ayat 27. Surat Al-Anfal ayat 27. Bagus kalau ibu setiap ayat punya Qur'annya dikasih tanda. Jadi oh iya, ini. Tapi nggak usah disebut ustadznya ya, di sini. Al-Anfal Ustadz Aam. Ali Imran satunya Ustadz Aam, ya kan gitu. Ustadz Aam enggak, maksudnya kasih tanda. Kalau Quran sendiri, ya, kalau Quran minjem ya jangan merusak Quran orang lain, ya gitu. Dan Bapak Ibu yang nggak bawa Quran, jangan suka merebut Quran orang lain, ya. Ku abdi. Saya misalnya nggak bawa Quran, Ustadz Ihsan lagi pegang Quran, Ustadz contohkan enggak? Ku abdi. Surat apa tadi? Nah. Bu, jangan dikira saya tidak memperhatikan kelakuan ibu. Iya, baik, terima kasih Ustadz. Bapak Ibu sekalian, ya, kita bersama kembali kita baca Quran surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 27, ya. Kita awali Bapak Ibu sekalian dengan isti'adah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul. لا تخونوا الله
الرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون صدق الله العظيم. Ya, Bapak Ibu, kalau kita lagi berpuasa kan kita jaga amanah. Kalau belum waktunya kita tidak berani mengambilnya. Contoh, 3 menit lagi mau azan. Walaupun itu adalah kolak punya saya. Apa? Kolak campur candil. 3 menit deh. Kan nggak mungkin. 3 menit deh ya. Gitu nggak? Nah, ya kan? Atau ayam gorengan ya. Ini bala-bala masih 5 menit deh nunggu bubukna. Gitu nggak? Berarti saum tuh ngejaga kita, ngajarin kita untuk amanah kan? Oh, udah belum waktunya, kudu amanah nih, ya kan gitu. Atau kurma makan pada ininya apa Ustadz Ihsan yang kan ada yang suka meleteknya gitu, meletek dikit. Gitu. Kulitnya gitu. Karena memang di Indonesia ini kan, Anda tahu nggak kalau di Indonesia ini ada fatwa baru. Jadi berbuka itu sunnahnya pakai kurma. Yang wajib itu pakai gorengan. Itu fatwa yang tidak ada di belahan bumi manapun, ya kan gitu. Jadi itu hanya fatwa ada di Indonesia bahwa sunnah saudara-saudara berbuka dengan rutob, dengan kurma yang basah atau tamar, kurma yang agak kering. Itu sunnah. Yang wajib adalah saudara-saudara dengan gorengan semacam bakwan, goreng tempe, goreng tahu, cireng, gehu, dan yang sederajat dengan itu. Kayaknya di belahan bumi manapun nggak ada fatwa seperti itu kecuali di Indonesia. Teman-teman, balik ke yang tadi, bahwa saum itu ngajarin kita aman. Sebenarnya Pak, bukan hanya saum, seluruh ibadah yang kita lakukan itu intinya mengajarkan jujur dan amanah. Mau contoh? Oke. Ustadz Ihsan jadi imam di sini, ya misalnya. Oh ya, sedihnya ulah imam, kan gitu. Saya bermakmum, ya. Majajar bermakmum. Kan saya mah maaf ya, kalau batal teh kan silent dan santun. Silent, santun, tidak berbau. Kan aya nu ukur mata sopan, bau deh, prot, plak, gitu kan. Ya kan? Saya mah bukan ngaku-ngaku ya, saya mah silent, kan? Terus santun, tidak ada bau. Tapi ketika saya bersaf-saf, saya batal. Saya kan keluar dari masjid ini. Untuk apa? Siapa yang tahu kalau saya batal? Siapa? Ya. Jamaah ada yang tahu nggak? Apalagi saya itu orangnya apa? Silent dan santun. Tapi saya wudhu. Berarti mengajarkan kejujuran dan amanah. Benar nggak sih? Saum mengajarkan kejujuran dan amanah. Saya ada di ruangan saya sendiri, ada air mineral, haus banget. Nggak ada yang lihat, tapi saya nggak gini. Kunci pantau, lak, 8 gitu. Pura-pura lulus deh. Gitu enggak ada. Ya. Artinya apa? Anda bayangkan, Ramadan itu mengajari kita untuk menjadi orang yang amanah. Dan amanah itu berawal dari jujur. Jadi kata Nabi, idmanu lisitan min anfusikum adman lakumul jannah. Usduqu idza haddatstum. Jujur. Nah, kalau kamu jujur, wa addu idza tumintum. Nanti kamu akan menunaikan amanah.
Wa aufu idza wa'antum, dan kamu akan memenuhi janjimu. Jadi ternyata orang jujur mah bakal memenuhi amanah dan akan memenuhi janji. Itu pangkalnya mulanya dari jujur. Saum mengajarkan kejujuran, salat mengajarkan kejujuran. Salat coba kalau Anda ragu, ya. Ibu kalau ragu 2 atau 3, ambil 2 apa 3? 2. Ustadz Ihsan mah 2 tilunya opat tuh. Nah, Ustadz Ihsan tuh mah ya kan gitu. 2 apa tilunya opat tuh. Nah, enggak boleh. Jadi kalau saya sholat 2 apa 3-nya, ambil 2. Putuskan saya teh baru 2, walaupun ujungnya nanti sujud sahwi. Nah, artinya siapa yang tahu kalau saya ragu? Tidak ada. Tapi saya sujud sahwi, kata Ustadz Ihsan teh. Nah, Ustadz sujud sahwi, ragu tadi teh saya teh tilu apa 2-nya. Nah, padahal tidak ada yang lihat loh. Berarti sholat mengajarkan kejujuran, saum mengajarkan kejujuran, haji, umroh, tawaf itu ngajarin kejujuran. Ya, kalau kita tawaf, berdesakan Pak. Ya, oh ya, nanti mah kalau Anda ikut umroh dengan percikan iman atau haji, praktikum manasiknya langsung di sini. Jadi biar kerasa berdesakannya itu. Kan kalau di lapangan mah Bismillah Allahu Akbar, leganya, lega. Lega atuh dah ngan urang-urang. Kan? Nah, jadi nanti kita akan bikin miniatur Ka'bahnya di sini, miniatur makom Ibrahimnya di sana. Sa'i nama insya Allah nanjak pisan tah. Sok. Hayang nu mana, hayang nu itu, oke. Hayang nu ieu, oke. Ya kan? Mun sa'i mah, ya kan gitu. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita lagi tawaf, berdesakan, ya apalagi kalau lagi haji, terus Anda batal. Kan putaran itu nggak dihitung. Bukan semuanya, misalnya gini, saya di putaran pertama aman, putaran kedua biasa, putaran kelima berdesakan, kan berdesakan kan, wah batal. Maka di putaran kelima itu tidak dihitung. Ya, misalnya saya pas pertengahan batal nih, udah nanti saya tayamum, ya. Nah begitu Hajar Aswad saya memberikan istilah Bismillahirrahmanirrahim. Nah berarti 05 tadi teh diulangi. Bayang teh capek. Ya jangan Anda bayangkan apa masjid kecil segitu bisa muat 1 juta tuh, Masjidil Haram tuh. Putarannya segitu gedenya, berdesakan lagi. Tapi saya akan anggap bahwa itu saya batal. Berarti putaran itu tidak dihitung. Coba kalau saya tidak amanah. Nggak ada yang apal. Kok mau pembimbingnya Ustadz Ihsan di itu baik orang mah. Ibu-ibu sudah. Kan enggak kan? Pasti kia Ustadz 1 kali lagi saya. Kan gitu. Nah, kumaha cenah Ustadz abdinya tiap putaran kentut. Nah, etama tasalsul. Atuh irah beres. Utut. So, mungkin nggak ada yang begitu. Nggak ada. Mungkin perlu ada jawaban. Jawabannya gimana Pak? Itu namanya tasalsul. Berarti tidak dianggap hitut. Mirip punten Bu, puntennya ada orang yang udah wudhu. Tapi maaf Pak, karena satu dan lain hal, jadi si air pipisnya netes terus. Jadi mun keran mah gesdol. Celak. Jadi kalau lagi gini teh celak. Gitu. Buaya di dianya celak. Nah, itu nggak apa-apa pakai pampers. Bukan hampers, pampers. Pakai apa? Nah, ketika pakai pampers, ya dia tawaf. Bagaimana? Tidak apa-apa. Namanya uzur, namanya tasalsul. Yang sholat juga begitu. Ustadz gimana saya tanya, kalau lagi sholat, jujur Ustadz sok aya nu netes gitu. Karena saya ada sakit, pernah kecelakaan. Ya sudah, saya bilang Bapak, sholat aja teruskan. Gitu. Sholat aja teruskan. Hanya sebelumnya berwudu, bersihkan najis, sholat teruskan. Tawaf juga begitu. Dia mah tekawaf kagencet, ces. Nah, jadi tekawaf aya kagencet ya. Ces. Nah, kalau gitu, ya. Tong yang serikeun lah. Bu,
Yang saya ceritakan teh kan ada kasusnya. Jadi kan namanya jamaah kan beda-beda. Ada yang nanya, Ustadz gimana? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya gitu. Nah balik ke yang tadi, tawaf segitu beratnya saya tidak hitung. Karena kita kudu jujur gitu loh. Sholat, orang tidak tahu kita batal. Ya, tapi kita berwudu sampai membatalkan sholat kita. Nah, saum, kita tidak berani meminum sekalipun kita haus dan tidak ada seorang pun yang lihat. Berarti saudara-saudara, seluruh ibadah dalam Islam termasuk di dalamnya saum Ramadan mengajari kita jujur amanah. Makanya Ramadan yang berhasil itu melahirkan jiwa aman. Dan kita ini harus berjuang menjadi ayah yang amanah, ibu yang amanah, karyawan yang amanah, guru yang amanah, sok. Semua pedagang yang amanah, semua tuh butuh amanah. Suami yang amanah, ibu yang amanah. Kebayang nggak kalau kita semua menjadi orang yang amanah itu indah, Bu. Sebab segala sesuatunya akan berada di rel yang benar karena kita ini berjuang untuk menjaga amanah. Gitu. Ayatnya di dia karena motor teh sok naik karena trotoar teh. Terus gitu teh, minggir. Trotoar ukur urang. Kan gitu. Orang teh jalan, minggir pak. Si ibu, dia asup karena trot naik karena terus. Bu, ibu kudu amanah dong. Itu teh trotoar teh keur anu jalan kaki. Sanes kange ngecot. Awas di dia aya ya. Entong pokoknya jamaah MPI anu naik motor karena trotoar. Gitu. Dah trotoar mah di mana-mana ge untuk pejalan kaki. Nya atuh pa cenah macet nya wayahna di jalan mah di aspal. Geus kitu teh ngambek kanu jalan kaki kebayang teu? Minggir atuh minggir. Gitu. Polisi mah, Bu, berhenti. Digegel eta polisi tangannya. Aya kan dina videonya. Saya nggak tahu eta Pak polisinya kena rabies henteu nya kan digegel ku si ibu eta. Wih, bener itu. Kalau Pak polisi eta kena rabies maut syahid itu. Syahid menurut saya. Karena dia wafat sedang menjalankan tugas. Digegel ku emak-emak anu naik motor. Padahal manehna teh salah, saudara-saudara. Si emakna teh. Oke, itu keberapa, Bu? Keberapa? Keempat. Kelima, ya. Kesadaran untuk terus berikhtiar. Kesadaran untuk terus berikhtiar. Manusia itu saudara-saudara oleh Allah diberi jasad, akal, pikiran, rohani. Kesadaran untuk terus berikhtiar. Nah ini mah ayatnya sangat familiar. Surat Asy-Syarh atau surat Al-Insyirah. Kalau di kita apa? Asy-Syarh. Surat Asy-Syarh. Ya. Surat ke-94. Nah di situ ada kalimat Fa'idha farogta fansob wa ila rabbika fa'idha farogta. Kalau kau telah selesai melakukan satu aktivitas, fansob, lakukan aktivitas lain. Berarti tidak boleh berhenti dalam selesai, kerjakan lagi, selesai, kerjakan lagi. Terus saja kerjakan. Dan wa ila rabbika farghab. Kamu melakukan itu harus berharap kepada Tuhanmu. Bu, tos ibu nyuci piring, terus karena naon tos nyuci piring? Ngistrika, ngepel, terus ngepel naon? Nyuci ke pasar, terus apa lagi? Nah, itu teh ibu sudah mengamalkan faida farogta fansob. Tapi wa ila rabbika farghab, berharaplah kepada Allah. Jangan berharap pada suami. Salik urang mah tara gitu bilang makasih kek. Kita urangnya di jam 2:30 pudang. Jam 2:30 aku bangun, terus aku mah nggak berhenti terus
sampai sahur, sampai suami atau kayak bantu-bantu kayak, atau bilang gini, mah capek ya? Ya, suami aku mah, aku nikah udah 10 tahun rasanya belum pernah deh bilang, mama capek ya? Belum. Cuma gini, mama kuat kuat gitu. Aku ngangkat, iya galon, bukannya dibantu, kuat gitu, geleh kan. Ayat teh suami anu kitu, mama menikiat, bapak mun kitu teh bantuan. Istri ngangkat galon, mama gitu lah, mama kuat, hebat, Hercules. Aduh ya Allah, Bu, capek pasti punya suami kayak gitu dah. Aku udah curhat di sini. Capek bari ninggal itu, capek tak? Karena suaminya ada di sini. Capek nggak? Capek. Pak, mun istri bawa berasnya, sini kup ayah gitu, lem kuatan. Mama mah badag. Jadi sebenarnya Bu, yang perlu kita tambah itu wa ila rabbika farghab. Kepada Allah kamu berharap. Bapak pergi pagi pulang sore, kadang lembur malam, tidak dihargai oleh istri. Ingat ayat tadi, wa ila rabbika, kepada Tuhan kamu berharap. Tapi kamu kudu mobile, terus bergerak. Berhenti ini, kerjakan ini, berhenti ini. Jadi jalmina teh teu eureun, gerak Pak. Dan biasanya orang yang banyak gerak lebih sehat. Air yang gerak itu lebih sehat. Makanya kolam renang itu harus gerak. Ada alat untuk menggerakkan air. Ciri kolam renang murah jeung panyakitan, cicing tah. Kali ya kan gitu. Cicing mah gitu tah. Di situ ada jentik nyamuk. Kolam renang nu mahal mah di dalamnya teh ada alat untuk ngucek Bu. Karena air yang gerak itu yang sehat. Manusia yang rajin gerak itu yang sehat. Ya mengegoler. Sampai nonton drakor. Mbak, ibu. Ya, Mbak. Aya keneh goreng tempe nu tadi hadirkeun. Mbak, rasa sapu. Mbak ana. Beda dengan gerak. Sesuai dengan kadarnya gerak gitu. Ya. Jadi Islam tuh mengajari kita untuk gerak. Sok tanya dokter. Saya pernah baca, pembunuh nomor 4 di dunia itu kurang gerak. Pembunuh manusia itu nomor 4 di dunia itu kurang gerak. Jadi kudu banyak gerak. Makanya kan saya kadang-kadang berdiri gerak. Anda mah cari cing mun gerak liweuh, panitia riweuh kayak narangtung gitu. Entong. Saya cukup ya kan. Dah Anda mah diem aja gitu ya. Nah, kenapa? Gerak itu lebih. Dan Islam itu mengajari harta kita juga kudu gerak. Ya misalnya saya punya rumah ya kan gitu. Kalau rumah saya itu diem, nggak ditinggalin nggak apa. Nah itu zakat 2,5% dari harga rumah. Karena dia menjadi harta simpanan. Tapi saya punya rumah dikontrakin. Nah berarti kan menghasilkan kan? Saya keluarin zakatnya dari uang kontrakan. Atau saya punya rumah. Karena ada saudara saya yang belum punya rumah, pakai we. Gugur tah kewajiban zakat saya dan dipakai ke saudara saya. Gitu. Naon ieu ting harulang. Kieu can. Abdi mah gaduh bumi ti mana. Nah, gitu kan. Jadi maksud saya, Islam itu mengajari gerak, ya kan? Sok Anda punya motor, nggak pernah dipakai, didiemin, dielap, diusap, dipakai ngaca, kan gitu udah saking motor mahal. Cepet rusak, dinyalain, dibawa, dipakai. Yang lebih berkah mah dipakai ke masjid peradaban. Ayatnya mah itu berkah. Mana turun lah, mana turun lah. Bukan menghinakan. Kalau ada yang begitu berkahnya luar biasa. Ya, di ujung berung menyantai rata. Begitu masuk Arjasari. Maneh turun heula. Terus naik dari tungguan ti ditu. Naik
Tah, pas akhirnya damane gendut-gendut teh tuh jadi ngambek. Cek babaturan teh nya tuh sing sabar ari maneh. Sabar kayak geus Ramadan orang turun 4 kilo. Teman-teman sekalian, ya maksudnya pokoknya gini, kalau kumahanya gerak kan. Jadi ternyata Islam itu mengajari kita untuk berikhtiar, berjuang, berbuat. Nah, jadi Ramadan itu mengajari kita untuk supaya punya kesadaran terus bergerak, berikhtiar ya. Nah, ikhtiar itu harus dibingkai dengan berharap kepada fa'idza farogta fansob. Kalau kamu selesai melakukan satu aktivitas, jangan berhenti. Lakukan lagi. Dan bingkai semua itu dengan mengharap ridho Allah. Supaya kita tidak lelah. Supaya kita bisa menikmatinya. Ya, gitu. Itu keberapa? Yang keenam akan dibahas minggu depan. Kan perjanjian lagi jam 10 saparapat maksimal. Ya. Ibu bapak, saya masih pengen terus, tapi kan Anda mah duduk dari jam 7 ya. Harus banyak gerakan gitu kan. Insya Allah pekan depan kita bertemu lagi. Dan saya ingatkan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang keluar rumah berjuang mencari ilmu, maka Allah akan buka pintu-pintu surga dan kebaikan. Maka kita berkumpulnya di sini semoga menjadi bagian dari upaya meraih ridho dan surga Allah. Amin ya robbal alamin. Demikian sahabat-sahabat, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.